Selamat siang, Assalamualaikum teman sejawat. Kita jumpa lagi pada kuliah lanjutan part 1 saya, yaitu tentang bagaimana, apa, dan itu penyakit rematik. Pada kali ini saya akan melanjutkan apakah penyakit rematik dan bagaimana penyakit rematik itu terdiagnosis atau dapat diagnosis. Kita mengenalinya dengan bagian daripada sendi-sendi yang merupakan clue untuk diagnosis. Kita mengenal penyakit rematik kalau kita mengenal bagian daripada sendi. Misalnya, tadi sudah saya jelaskan, myositis adalah suatu penyakit autoimun yang mengenai otot, kemudian gout atau septic arthritis bila ada kristal atau bakteri yang masuk ke dalam intraartikuler. Kalau mengenai tendon dan end tendon, spondyloarthritis, sedangkan rheumatoid arthritis mengenai sinovial, osteoarthritis adalah degenerative disease pada kartilage. Dengan demikian kita akan mudah mengenali penyakit rematik itu dengan mengenal bagian-bagian daripada sendi. Kemudian kita juga akan bisa mengenali penyakit rematik dari tempat atau lokasi jaringan yang sering terkena. Misalnya RA adalah pada sendi-sendi kecil, simetris, dan synovial disease. Kemudian SLE adalah multi organ failure pada wanita muda yang disertai gangguan organ yang multi organ, di mana di Indonesia yang terbanyak manifestasi SLE yaitu pada neuromanifestasi, neuropsychiatry disease, dan manifestasi pada ginjal. Ini dominan pada gambaran klinis pada SLE di Indonesia atau SLE pada daerah Asia. Kemudian pada skleroderma yaitu penebalan kulit, di mana penebalan kulit tersebut adalah akibat adanya TGF beta yang berlebihan sehingga terjadi fibrosis pada vaskuler dan fibrosis pada kulit yang kadang disertai dengan fibrosis pada organ paru, gastrointestinal. Kemudian pada spondyloarthritis yaitu sering dijumpai dengan artritis di lower leg, kemudian adanya gut inflamasi, kemudian psoriatic arthritis, kita bisa dapatkan adanya gejala psoriasis yang mungkin tidak menonjol, yaitu hanya pada lipatan-lipatan sendi atau lipatan-lipatan kulit muncul gejala psoriasis, atau kita dapat melihat pada kuku jari pasien. Sedangkan osteoartritis biasanya kita jumpai pada orang tua dan lebih banyak di daerah lower legs. Kalau di daerah tangan itu namanya osteoartritis primer, yaitu yang disebabkan oleh faktor herediter. Kemudian siapa yang akan mengalami penyakit rematik atau artritis? Semua bisa, namun tipenya yang berbeda-beda. Pada anak-anak yang dikenal dengan juvenile idiopathic arthritis, sedangkan pada wanita muda biasanya kita jumpai SLE, kemudian pada usia antara 40-60 biasanya spondyloarthritis, gout arthritis, osteoarthritis. Kemudian gender juga memerankan penting dalam manifestasi penyakit rematik.
Bagaimana prosedur diagnostik penyakit rematik? Sama dengan penyakit-penyakit lainnya, yaitu melalui anamnese dan pemeriksaan fisik. Maka sejak dini kita dilatih melakukan anamnese yang baik dan melakukan pemeriksaan fisik yang benar. Pemeriksaan fisik untuk mendiagnostik penyakit rematik disebut GAL, yaitu gait, arm, leg, dan spine. Kita juga bisa mengenali progres dari penyakit rematik, yaitu dari perjalanan penyakitnya. Apakah dia sering flare up atau muncul sekali-sekali, kemudian muncul menjadi kronis. Pada GOUT biasanya disertai serangan akut, kemudian diikuti dengan fase interkritikal yang hilang, timbul, dan kemudian ditandai dengan kronik tofakus gout. Sedangkan rheumatoid arthritis maka dia akan muncul dan terus berlanjut bila tidak diterapi dengan baik akan menimbulkan kerusakan sendi dan menimbulkan kecacatan yang permanen. Sedangkan fibromialgia biasanya pada wanita yang mempunyai gangguan tidur akibat mempunyai masalah di dalam rumah tangganya, di mana sering menyebutkan nyeri seluruh tubuh. Kita juga bisa mengenali penyakit rematik dengan pola sendi yang terkena. Kalau sendi-sendi kecil di mana base stump-nya juga kena, maka ini adalah OA. Sedangkan pada RA, yaitu dia tidak mengenai base stump seperti pada gambar berikut ini yang nomor 1. Kalau ada gambaran sakroilitis, nyeri pinggang, kemudian adanya daktilitis atau oligoartritis, maka kita berpikir sebagai spondyloartritis, baik yang aksial maupun manifestasi perifer. Sedangkan pada OA kita ketahui bahwa sering menyerang base stump atau bunion pada ibu jari kaki. Kita bisa mendiagnosa suatu penyakit rematik dari gender. Jadi pada wanita muda, kemudian ada poliartritis pada sendi-sendi kecil yang ditandai dengan laju endap darah yang meningkat, adanya gejala sistemik inflamasi, maka kemungkinan besar penderita tersebut mengalami rheumatoid arthritis. Kita tahu bahwa secara histopatologi rheumatoid arthritis terjadi proliferasi sinovial akibat terjadi inflamasi kronik karena autoimun sehingga menimbulkan penebalan sinovial, pembentukan panus di mana pembentukan panus ini merusak sendi-sendi yang menimbulkan kerusakan sendi dan kecacatan sendi. Kemudian kita mengenal osteoartritis bila kita ada pada perabaan kita mendapatkan gravitasi pada pemeriksaan dan diikuti atrofi pada infeksi atrofi sendi-sendi periartikuler atau dengan jelas kita mendapatkan genu-valgus atau genu-valgus di mana kita tidak mendapatkan tanda-tanda inflamasi baik dari laboratorium maupun secara fisik. Kita tahu osteoartritis lebih banyak pada wanita dan pada obesitas. Kalau kita mengenali gout arthritis, maka kita harus tanya triggernya apa. Bisa karena obat, bisa karena makanan.
dan ditandai asam urat yang lebih dari 10 dijumpai hanya pada laki-laki karena pada perempuan estrogen itu merupakan urikosurik dan ditandai dengan laju endap darah yang meningkat. Kadang kita dapatkan demam atau leukositosis. Gout arthritis yaitu biasanya karena hiperuremia, asam urat ini pada sendi dianggap sebagai danger associated molecule pattern di mana akhirnya menimbulkan autoinflamasi. Kalau berlanjut terus-menerus karena tidak kita lakukan terapi maka menjadi intermittent dan tophagus gout kronik di mana terbentuk tofus atau timbunan asam urat di bawah kulit. Kemudian kita mengenal spondyloartritis, bentuk artritisnya yaitu daktilitis, mungkin poliartritis tetapi asimetrikal. Mungkin kita dapatkan joint effusion yang partonomonis. Kemudian ankylosing spondylitis, kita dapat gejala demam, kelelahan, nyeri pada saat mengunyah, kemudian nyeri pada sela-sela iga, kaku pada sendi tulang belakang, kadang-kadang disertai diare, rasa sebah atau gas banyak di daerah gastrointestinal. Nyeri yang makin memberat pada pagi hari, sedangkan bila aktivitas nyerinya akan berkurang. Kemudian biasanya kita dapat konsulan dari sejawat departemen lain, yaitu adanya gangguan pada mata atau gangguan pada kulit yang sering kita dapatkan merupakan komplikasi atau manifestasi ekstraartikuler daripada spondyloartritis atau ankylosing spondylitis. Connective tissue disease yaitu mengenai darah, kartilage, tulang, dan loose connective tissue. Untuk mengetahui bahwa suatu penyakit merupakan connective tissue disease, maka kita harus mengenali apakah penyakit tersebut multi organ disease, apakah ditandai dengan multi antibody, apakah ditandai dengan penyakit autoimun di mana infeksi bukan penyebabnya. Biasanya CAS ditandai dengan rash yang seperti kupu-kupu di daerah wajah, dan biasanya ditemukan gejala lain yaitu berat badan yang turun, kelelahan yang sangat berlebihan, demam yang tidak diketahui sebabnya, timbulnya artritis, adanya kecemasan atau depresi, kelainan multi organ failure. Jadi biasanya kita dapatkan pada wanita muda yang mendadak kemudian sakit berat yang tidak bisa dijelaskan sebabnya. Kemudian septic arthritis maka kita jumpai pada penderita dengan imunokompromis. Biasanya pada diabetes, pada gigi gas sering mengalami septic arthritis. Kemudian skleroderma yaitu pengerasan kulit, biasanya sangat jelas wajahnya seperti topeng, kemudian ditandai dengan Raynaud fenomen, kalau berat terjadi digiti nekrosis. Dan biasanya kalau mengenai gangguan gastrointestinal, sulit menelan, perut cepat penuh, BAB sulit karena fibrosis pada daerah gastrointestinal. Kemudian sering kita jumpai juga penyakit yang sering tumpang tindih dengan penyakit sendi yang lain yaitu bursitis. Jadi kita mengenal penyakit rematik yaitu dari
gejala penyakit tersebut, kemudian kita mengenali bagian organ atau jaringan yang terkena pada sendi, yaitu osteoartritis pada kartilage, rheumatoid arthritis sinovial, spondyloartritis tendon, gout arthritis, yaitu autoinflamasi karena kristal yang masuk ke dalam sendi. Pattern daripada sendi yang terlibat, kalau DIP biasanya kalau simetris OA, psoriatic artritis pada DIP. Kemudian pada RA tidak mungkin mengenai DIP. Dia hanya mengenai PIP, MCP, pergelangan tangan. Sedangkan OA biasanya kita jumpai pada base thumb atau jari atau sendi pertama metakarpal. Kemudian apa yang diperlukan pada pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium biasanya kita menganjurkan pemeriksaan laboratorium yang sederhana saja. Karena apa? Karena kita dapat mengenali penyakit rematik dengan menganalisis laboratorium yang sederhana. Kemudian kita juga bisa menganalisis penyakit rematik dari gambaran urin. Kalau kita mendapatkan adanya protein uri atau kita mendapatkan kristal pada urin, mungkin bisa dikaitkan dengan penyakit artritis yang sistemik. Analisa sinovial merupakan bukan gold standard, tetapi merupakan the way atau cara yang paling mendekati untuk mendiagnosa penyakit artritis. Cuman sayangnya tidak semua penyakit artritis disertai dengan efusi sendi. Setelah kita mengaspirasi sendi karena adanya efusi, maka kita bisa menganalisisnya. Pada sendi yang normal terlihat jernih tanpa adanya suatu material apapun, tetapi pada sendi inflamatori tampak bening kemudian berkabut karena adanya protein inflamasi. Kalau pada septic arthritis biasanya tampak pus ya, atau kita tahu pus berwarna kuning ke gelap seperti susu keruh ya. Kemudian kita bisa bedakan warnanya, kekentalannya, kemudian jumlah leukositnya, kemudian kadar glukosanya. Kadar glukosa yang hampir sama dengan plasma, maka kita yakin itu bukan infektif artritis. Tapi kalau kadar glukosa lebih rendah daripada kadar glukosa plasma, maka kemungkinan besar adalah septic artritis karena gula yang ada di cairan sinovial dipakai oleh bakteri untuk nutrisi mereka selama di dalam cairan sinovial. Kemudian kita mengenali marker-marker daripada protein inflamasi, yaitu C-reaktif protein, serum amiloid, di mana pada akut inflamasi C-reaktif protein sangat tinggi, disertai kadar albumin yang rendah, kemudian terjadi pemecahan fibrinogen yang sangat tinggi. Maka pada pada akut inflamasi kita tidak usah heran bila terjadi hipoalbumin, kadar fibrinogen yang tinggi, artinya terjadi
akut inflamasi, kadar besi yang menurun karena penurunan kadar transferin. Apakah kita selalu meriksa antibodi pada penyakit rematik? Tidak, karena antibodi tersebut akan membingungkan sejawat semua kalau tidak tahu bagaimana membaca arti klinis antibodi tadi dengan gejala klinis. Misalnya, penderita dengan rheumatoid arthritis, maka tidak harus disertai dengan rheumatoid faktor yang positif juga, karena rheumatoid faktor ini bisa kita jumpai pada orang normal, pada infeksi, pada kondisi Sjogren syndrome, sehingga rheumatoid faktor ini tidak mutlak harus Anda lakukan. Misalnya mau merujuk pasien RA harus periksa rheumatoid faktor dulu, tidak perlu. Kalau Anda menduga ini suatu rheumatoid arthritis, maka rujuklah dengan suspek rheumatoid arthritis walaupun tanpa rheumatoid faktor. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan autoantibodi? Saya anjurkan teman sejawat yang tidak mengenal secara klinis baik penyakit rematik tidak perlu melakukan pemeriksaan autoantibodi, karena nanti kalau autoantibodinya positif dan tidak cocok dengan gambaran klinis, maka Anda akan menjadi bingung sendiri, sehingga menurut saya lebih baik Anda tidak melakukan pemeriksaan autoantibodi, di mana autoantibodi ini sangat mahal pemeriksaannya. Anda tidak perlu malu atau tidak perlu merasa rendah diri untuk tidak melakukan pemeriksaan autoantibodi pada penyakit autoimun, karena itu tidak mutlak harus ada. Kemudian, mana yang sendi yang harus dilakukan radiografi? Misalnya, Anda mencurigai OA, maka yang Anda foto adalah sendi yang Anda curiga OA, bukan sendi tempat lain atau sendi yang mengalami bengkak seluruh tubuh difoto semuanya. Itu juga tidak akan menjawab kesulitan kita mendiagnosa penyakit rematik. Misalnya pada RA, kalau pada dini maka kita tidak akan menjumpai apapun, tetapi pada fase lanjut mungkin kita dapatkan erosi di marginal pada sendi small joint. Kemudian kalau kita mendiagnosa spondyloartritis, maka mutlak kita harus melihat adanya sakroilitis dan artritis pada aksial. Ini adalah suatu kebutuhan mutlak untuk mendiagnosis. Tetapi kalau di puskesmas tidak ada, Anda menjumpai secara klinis adalah spondyloartritis, meskipun tanpa foto ini, maka Anda dapat merujuk ke center yang lebih tinggi dari sejawat, misalnya puskesmas, ke center fasilitas kedua, rujukan fase 2, rujukan selanjutan dari puskesmas. Kemudian kalau kita curiga gout arthritis, maka kita akan melihat Pons out lesion. Kalau ini yang fase lanjut, arthritis post-psoriatik, maka kita dapat yaitu pensil and cup erosi, bentuk erosinya. Kemudian apa penyakit rematik ini selain dampaknya menimbulkan kecacatan dan kematian, maka penyakit rematik ini secara komorbid karena kronik inflamasi menimbulkan kelainan kardiovaskuler,
kelainan metabolik, yaitu terjadi obesity, hipertensi, dan diabetes. Kemudian risiko osteoporosis akan sangat tinggi dan penyakit ginjal, kelainan fungsi ginjal juga sangat tinggi. Kemudian terjadinya fatty liver dan kerusakan liver juga akan lebih tinggi pada kronik inflamasi. Mungkin saat ini kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan lewat komen pada video kali ini. Nanti akan kita jawab pada waktu tertentu, kita kumpulkan pertanyaan tersebut, maka kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian, salam sejahtera. Kita akan jumpa pada edukasi penyakit rematik selanjutnya. Tapi kadang saya lihat, kalau lihat itu. Yang biasa ya dok. Banyak dari yang itu sih dok, masih baru. Kalau video